Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan Framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat query untuk mengupdate laporan dari rekap presensinya ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui kemarin, ini untuk query-nya itu seperti ini ya. Dan hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi nanti karyawannya itu akan ditampilkan semua walaupun dia belum melakukan absensi gitu ya pada bulan tersebut. Nah, di versi yang sebelumnya kan di laporan itu si karyawan tidak akan muncul ketika dia tidak melakukan absensi sama sekali gitu ya. Nah, dan di sini juga nanti itu ada keterangan ketika misalnya izin sakit cuti gitu ya, nanti akan muncul di dalam laporan rekap presensi ini, sehingga nanti jumlah izin, jumlah sakit, jumlah cutinya itu bisa langsung direkap di dalam si laporan rekap presensi ini, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita terapkan si query ini kepada laporan rekap presensinya ya. Jadi kita buka dulu nih laporan, kita jalankan dulu aplikasinya ya. Nah, kita jalankan dulu, kemudian kita masuk ke halaman adminnya, kemudian kita login dulu ya. Oke, kemudian di sini kita masuk ke laporan. Di sini ada rekap presensi ya. Kemudian nah di sini kita pilih bulan November ya. Kita coba cetak. Nah, di sini kan kalau kita lihat nih ya, walaupun ini ada terjadi double data gitu ya. Terjadi double data seperti ini. Nah, di query sebelumnya itu terjadi permasalahan seperti ini. Nah, untuk di query yang kali ini itu insya Allah sudah fix ya. Insya Allah tidak akan ada kendala seperti ini lagi. Jadi sudah diperbaiki di query yang terupdate seperti ini. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam laporan rekap presensi ini ya. Pertama-tama kita buka dulu si laporan rekap presensinya, yaitu di presensi controller ya. Di presensi controller. Nah, di sini kan ada bulan dan tahun ya. Ada bulan dan tahun. Oke. Ini dulu deh. Ini kita ini kita hapus dulu aja ya. Kita hapus dulu seperti ini. Kemudian nah, di sini kita akan konversi yang bulan tahun ini menjadi bentuk tanggal gitu ya. Otomatis dia akan mencari data dari tanggal 1 sampai ke tanggal terakhir di bulan tersebut gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita bikin dulu variabel, misalnya dari ini adalah tanggal 1 ya, dari bulan tersebut. Misalnya di sini kan untuk format di MySQL itu kan dia tahun, bulan, dan tanggal ya. Berarti di sini kita tulis dulu tahunnya, kemudian strip gitu ya. Kemudian bulannya dan tanggal 1 seperti ini ya. Jadi nanti rekapnya itu akan dimulai dari tanggal 1 bulan yang kita pilih. Kemudian nah, untuk sampainya, nah untuk menentukan tanggal terakhirnya kan setiap bulan itu beda-beda ya. Ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 31, ada yang 29. Nah, cara menentukan tanggal akhirnya atau tanggal terakhir pada setiap bulan yang kita pilih, itu caranya kita bisa menggunakan fungsi that kemudian YMT gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan tanggal akhir bulan pada bulan yang kita pilih. Kemudian di sini kita tambahkan koma, parameternya yaitu adalah tanggal awalnya gitu ya. Nah, variabel dari seperti ini. Jadi nanti si variabel sampai ini dia akan mencari tanggal terakhir dari bulan ini gitu, bulan yang kita pilih seperti itu ya. Oke, untuk memastikannya ya, kita bisa daidam di sini. Daidam misalnya dari titik 2 misalnya ya. Variabel dari kemudian sampai titik 2 misalnya variabel sampai gitu ya. Atau di sini kita die aja ya. Die. Bentar ya. Oke, gini aja lah, daidam gitu ya. Oke, kita coba tes dulu deh. Ya.
Kita coba tes, ini kita refresh, harusnya di sini muncul. Nah, di sini error ya. Timestamp katanya must be of type integer. Oke, di sininya kita tambahin str to time ya. Str to time nih. Oke. Kita coba reload. Nah, sekarang udah ya. Dari di sininya 1 November ya, kita mulai dari 1 November sampai, nah di sini otomatis adalah si tanggal akhir dari bulan tersebut. Kalau kita cek di November ini, dia tanggal akhirnya adalah tanggal 30 November ya, tanggal 30 November. Oke. Oke ya, udah sesuai ya untuk tanggal awal dan tanggal akhirnya gitu ya. Kemudian kita buka lagi di sini. Nah, jadi gini, kalau yang di sebelumnya gitu ya, kalau yang di sebelumnya kan ketika misalnya kita coba balikin dulu deh. Ketika kita mencetak sebuah laporan ya, kita mencetak laporan di bulan tertentu ya, mau bulan apapun gitu ya, mau bulan apapun, dia akan menampilkan 31 tanggal gitu ya. Dia akan menampilkan 31 tanggal. Walaupun misalnya sekarang bulan November kan 30 harusnya. Nah, dia tetap akan nampilin 31 hari gitu ya. Nah, kalau di update yang sekarang itu kita akan menampilkan sesuai dengan jumlah hari pada bulan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, kita balikin lagi deh ke sebelumnya ya. Nah, oke. Caranya di sini kita akan bikin kita akan buat sebuah variabel yang akan menampung rank tanggal ya, rank tanggal dari sampai dari tanggal ini, dari tanggal variabel dari sampai ke yang variabel sampai atau ke akhir tanggalnya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini kita bikin looping ya, while, kita gunakan while. Nah, str to time variabel dari, kita akan looping tanggalnya dari si tanggal 1 sampai ke akhir tanggal di bulan tersebut ya. Nah, berarti str to time kurang sama dengan str to time variabel sampai gitu ya. Kemudian di sini si tanggalnya ini akan kita tambah satu atau akan kita increment ya. Cara incrementnya yaitu kita gunakan seperti ini, variabel dari date ymd, kemudian str to time plus 1 days. Nah, plus 1 day jadi tambah 1 hari, koma str to time dari, jadi nambah 1 hari dari si variabel darinya ya. Nah, jadi kan ini asalnya tanggal 1 nih. Nah, ketika dia masuk ke sini, si variabel dari ini berubah menjadi tanggal 2 atau nambah 1 hari ya. Nah, seterusnya seperti itu sampai dia bertemu dengan akhir tanggal pada bulan tersebut gitu ya. Nah, kemudian di dalam looping ini kita akan tampung si data tanggalnya dari si tanggal 1 sampai tanggal akhir tanggal bulan tersebut gitu ya, ke dalam variabel rank tanggal gitu ya. Ke dalam variabel rank tanggal, di sini dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Kemudian di sini isinya adalah si variabel dari. Jadi kalau misalnya kita daidam si variabel rank tanggalnya, nah kita daidam variabel rank tanggalnya, hasilnya itu adalah dia akan menampilkan data dari tanggal 1 sampai ke tanggal 30 kalau sekarang ya, berarti kan bulan November ya. Nah, seperti ini nih, tanggal 1 sampai ke tanggal 30 November ya. Nah, kemudian setelah itu ya, kita tinggal masukkan ke dalam query-nya ya. Nah, kan di dalam query-nya itu kan dia gini ya. Di dalam query-nya itu ketika ini ada kondisi ketika misalnya tanggal presensinya adalah tanggal 1 November, 2 November, 3 November. Nah, itu kita masukkan, nanti si rank tanggal itu akan kita masukkan ke sini. Gitu ya. Oke, caranya ya kita langsung buat query-nya aja di sini. Nah, tadi kan query-nya itu kan dia ngambil awalnya itu dari tabel karyawan ya. Berarti di sini kita bikin sebuah variabel query namanya sama dengan kita ambil dari model karyawan seperti ini ya.
Nah, model karyawan. Kemudian di sini kita gunakan query, variable query select ya, select raw aja, kita gunain select raw supaya kita langsung copy paste aja ya, langsung copy paste dari sini, dari si query ini ya. Nah, kita copy paste. Oke. Kita copy paste. Nah, di sini. Oke. Nah, oke, kalau sudah mungkin ini kita sejajarin di sini ya. Oke. Atau udahlah biarin aja di sini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian kita joinkan lab join dengan si tabel presensi yang sudah kita custom query-nya di sini ya. Nah, kemudian kalau di Laravelnya cara ngejoininnya gimana gitu ya. Cara ngejoin biasanya kan langsung nih query lab join kan gitu ya. Query lab join, kemudian nama tabelnya, kemudian field yang jadi yang berelasinya gitu ya. Nah, karena di sini kita membuat di lab joinnya itu kita membuat query lagi. Nah, di sini kita gunain seperti ini. Sebentar. Nah, di sini kita gunain seperti ini, variable query lab join. Nah, lab join ya, kemudian di sini kita tambahkan db raw karena kita akan membuat query gitu ya. Karena kita akan membuat query baru. Oke. Seperti ini ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Kita tinggal copy paste saja yang dari navigate-nya ya, yang di sini nih. Select ini nih kita copy paste sampai ke sini nih. Sampai ke group by nick ya. Sampai ke group by nick kita copy sini, oke. Oke ya. Kemudian nah di sini kita namain si tabel aliasnya itu misalnya samain aja dengan tabel presensinya, itu presensi gitu ya. Presensi, kemudian di sini kita tambahin koma function. Nah, ini untuk field yang akan kita joinkan ya. Variable join on di sini. Nah, di sini field yang direlasikannya gitu ya. Yang field yang berelasinya itu adalah karyawan ya. Kita akan merelasikan nick yang ada di dalam tabel presensi dengan nick yang ada di dalam tabel karyawan. Berarti di sini karyawan.nick ya sama dengan presensi.nick gitu ya. Oke, di sini masih errornya kenapa ya? Function join ya. Function join. Oke, mungkin di sini ada kurungnya yang kurang. Kita coba cek dulu ya. Oke, db raw ditutup di sini. Oke, ini kan ditutup ya. Group by presensi.nick function join unexpected titik koma. Ini titik komanya udah, oh ini ya nih di sini nih. Ini titik komanya ketinggalan ya. Nah, oke, sip. Nah, kalau sudah di sini group by nick. Nah, kemudian di sini tambahin lah where. Jadi kan kalau kayak gini kita akan menampilkan datanya akan kita
tampilkan semua gitu ya. Kalau misalnya query-nya seperti ini, jadi kalau misalnya ada data presensi dari tahun 2000 berapa gitu ya, maka di sini dia akan dijalankan dulu semua datanya, baru dipilih gitu ya, dipilih berdasarkan tanggal-tanggal ini. Nah, kita nanti masalahnya itu ketika nanti datanya sudah banyak, nanti akan berat gitu ya, nanti akan berat. Nah, nanti jadi kita akan batasi si data presensi ini hanya sesuai dengan tanggal yang kita pilih gitu ya, sesuai dengan tanggal yang kita pilih, yaitu dari ini ya, dari di sini kita kasih where tanggal presensinya between si variabel dari and variabel sampai. Jadi hanya sebatas data presensi dari bulan yang kita pilih saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa ubah ya. Untuk tanggal-tanggalnya ini kan 1 November, 2 November ini kan nantinya akan menyesuaikan dengan bulan yang kita pilih tentunya ya. Nah, tadi kan kita sudah buat rank tanggal ya, dimana si rank tanggal itu isinya itu adalah berbentuk array seperti ini, array ke 0 sampai array ke 29 sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa namanya, jumlah data tanggalnya gitu, jumlah hari pada bulan tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada 31 hari, otomatis di sini array-nya itu dari 0 sampai 30 gitu ya. Nah, maka dari situ kita bikin di sininya, kita akan rubah ya, jadi kita akan mengacu kepada si tanggal ini ya. Kalau misalnya tanggal 1 berarti kan kita tinggal ngambil ini ya, kita tinggal ngambil dari si variabel rank tanggal. Ini kan si variabel rank tanggal nih bentuknya array. Berarti dari si variabel tanggal ini kita ambil array ke 0 gitu ya, untuk tanggal satunya gitu ya. Nah, untuk tanggal satunya berarti kita ambil dari rank tanggal array ke 0. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Kita tinggal rubah, ini tinggal rubah jadi array ke 1 ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih efektif lagi query-nya bisa di-share ya. Ini array kedua, ini array ketiga ya, ini array keempat, ini array ke-5, ini array ke-6, ini array ke-7, yang ini array ke-8, ini array ke-9 ya, ini array ke-10, array ke-11, array ke-11 ya. Kemudian di sini array ke-12, array ke-12, kemudian di sini array ke-13. Kita ubah dulu ya. 14 ini sampai ke tanggal terakhirnya ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya,
Kemudian di sini 28, 29, 30 ya. Oke. Sampai ke 30. Oke. Kalau sudah, kalau sudah di sini kita tinggal tambahin aja order by-nya ya. Jadi kita akan urutkan datanya ini berdasarkan nama karyawannya ya. Berarti kita tinggal tambahin di sini query order by nama lengkap. Gitu ya. Nama lengkap, kemudian di sini variabel recap sama dengan misalnya ya variabel query get. Nama lengkap ya, bukan nama karyawan, kalau nggak salah fieldnya itu nama lengkap. Nah, nama lengkap bener ya. Oke, kalau sudah kita coba deidam dulu si variabel recapnya. Apakah query-nya sudah berjalan dengan benar atau masih ada yang error? Kita coba reload. Nah, di sini ada error ya. Undefined array k 30. Nah, di sini kenapa? Karena ya array ke-30-nya kan kosong ya. Kalau misalnya kita cek tadi kan ya, kita deidam dulu yang data rank tanggalnya deh. Deidam dulu yang rank tanggalnya ya. Dia kan array-nya itu cuman sampai ke array ke-29 ya kalau nggak salah nih. Nah, kalau kita cek di sini, kalau kita cek nih deidam rank tanggal ya, deidam rank tanggal, kalau kita cek di sini itu si rank tanggal ini array-nya itu sampai ke 29 karena kan dia ada 30 hari, sedangkan indeksnya itu indeks array itu dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 dan jumlah array-nya karena di sini ada 30 hari berarti ada 29 indeks gitu ya. Ada 29, ada 29 indeks. Indeksnya itu dari 0 sampai ke 29 gitu ya. Nah, jadi jumlah datanya itu ada 30, cuman karena dimulainya dari 0, maka di sini tidak ada array ke-30 gitu ya. Tidak ada array ke-30. Nah, ini akan terjadi error ketika misalnya jumlah harinya itu 30 hari atau 29 hari gitu ya. Kalau misalnya 31 hari dia nggak akan error karena kan di sini otomatis ada ya array ke-30-nya, yaitu tanggal 31. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, di sini kita bisa cek dulu nih jumlah array atau jumlah data dalam array ini ada berapa hari gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan seperti ini ya, jumlah data misalnya atau jumlah hari, JML hari sama dengan, nah kita gunakan count variable rank tanggal untuk mengetahui ada berapa hari di dalam tanggal tersebut ya. Misalnya seperti ini, kita deidam dulu apakah benar atau salah ya ininya codingnya. Kita cek si jumlah hari ini. Nah, di sini terhitung 30 ya. Ada 30 hari ya. Itu dari indeks ke 0 sampai berarti indeks ke 29. Berarti kan ini cara ngitung jumlah indeks terakhirnya itu adalah si jumlah data dikurangi 1 gitu ya, karena kan si indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi kalau datanya ada 30 berarti indeksnya itu dari 0 sampai 29. Oke, nah kita akan buat seperti ini. Kalau misalnya if variable jumlah harinya itu sama dengan 30, nah 30 ya, 30, maka di sini kita akan menambahkan array baru ya, atau akan menambahkan data ke dalam array si rank tanggal ya. Caranya itu kita gunakan array push gitu. Array push rank tanggal, kemudian data yang akan kita masukkan ke dalam rank tanggalnya itu nilainya adalah ini ya, 0 gitu ya. 0 coba. Karena kan kosong ya kan. Jadi array ke-30-nya atau array ke-30 ya, array ke-30-nya itu nilainya 0. Dan kalau misalnya
Kalau misalnya jumlah harinya 29, nah kalau misal salah. Else if variabel Gmail harinya sama dengan 29, maka nah kita juga akan tambahkan ke data rank tanggalnya kan. Kalau misalnya 30 hari berarti kan untuk masuk ke 31 hari itu kan cuman butuh nambah satu data aja gitu ya, satu data. Kalau misalnya 29 berarti kan indeks ke 29 dan indeks ke 30-nya nggak ada. Berarti di sini kita tambahin 2 data. Kita masukin ke rank tanggal. Nah, dua-duanya tuh 0. Ini aja. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba daidam si rank tanggalnya. Harusnya jadi array-nya itu ada, atau indeksnya itu jadi ada 30 ya. Nah, array ke 30-nya itu pasti 0 ya, karena kan jumlah harinya ada 30. Nih, kita coba. Nah, di sini otomatis array ke 30-nya adalah 0. Sehingga nanti nggak ada lagi ya error seperti tadi undefined array k katanya. Oke, kita coba reload lagi di sini. Kita daidam variable recapnya. Kita coba reload. Nah, di sini ada error. Ya, errornya left join. Di sini salah nulis ya. Harusnya left, ini kurang T. Kurang T di sininya nih. Ya, kurang T, kita coba reload lagi. Harusnya sih udah jalan. Nah, ini udah jalan nih. Ya, nah sekarang ini datanya sudah berhasil kita, atau query-nya sudah berhasil kita buat ya. Maka selanjutnya kita tinggal menampilkan data ini ke dalam si view recapnya gitu ya. Kita parsing data query ini ke dalam view recapnya. Ya, ini kita hapus dulu daidamnya. Oke, di sini selain selain variabel atau selain data recap ini, berarti kita tambahin juga si rank tanggalnya ya, rank tanggalnya. Oke. Kalau sudah, kita buka si view cetak recap yang ada di dalam folder presensi. Nah, seperti ini. Ini kita hapus aja dulu deh semuanya ya. Kita hapus dulu. Nah, bagian yang ini kita hapus dulu, bagian yang ininya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Di sini, nah di bagian variabel tanggalnya, oke. Nah, di sini juga kita tambahin aja jumlah ranknya, jumlah harinya ya. Jumlah harinya, maka di sini di bagian variabel tanggal yang tadinya di call span itu sebanyak 31 hari. Nah, jadi kita akan sesuaikan dengan jumlah hari yang ada di dalam tanggal tersebut. Oke. Kemudian nah, di sini kita tinggal menampilkan data tanggalnya ya, data tanggalnya nih. Tapi sebentar. Di sini kita masukin bulannya dulu deh di atas ya. Jadi nick, di sini ada nick, ada nama karyawan, kemudian ada tanggal. Nah, di sini jangan tanggal, jadi bulan. Nah, baru di sini variabel nama bulan, variabel bulan gitu ya, untuk mengetahui nama bulannya. Jadi nanti di sini atasnya itu adalah bulan apa gitu, laporan bulan November misalnya ya. Nah, di sini baru kita tampilkan tanggalnya di bawahnya. Kita tinggal looping aja lah dari rank tanggalnya ya. Dari rank tanggalnya kita looping. Jadi seperti ini, for each di sini kan dari rank tanggal nih, kita looping dari rank tanggal as variable d misalnya, atau oke, variable d aja. Di sini kita tinggal looping si tabel headernya. Kita bisa gunakan fungsi seperti ini karena kita akan menampilkan si tanggalnya aja ya kan. Kalau tadi kan si dalam rank tanggal itu kan dia full formatnya itu kan full ya, tahun, bulan, dan tanggal.
gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahin sih di sini untuk tahunnya ya. Nah, jadi bulan November tahun berapa gitu ya di atasnya itu. Untuk judul kolomnya. Nah, di sini kalau di sini itu kita akan menampilkan tanggalnya aja. Jadi kita cukup seperti ini, date. Nah, kita formatnya itu day aja. Jadi kita akan menampilkan si tanggalnya aja. Nah, kemudian str to time variable d. Nah, gitu ya. Jadi kan ini kalau kita misalnya ini kita matiin dulu deh. Kalau misalnya kita coba cetak si variabel d-nya aja ya. Kita coba cetak dulu si variabel d-nya. Ini kita hapus dulu deh. Ya, kita coba cetak dulu si variabel d-nya. Ini dia akan menampilkan tanggal ya kan? Tanggal 1 November, 2 November 2003, 3 sampai ke tanggal 30 sampai ke tanggal 30 November ya, atau sesuai dengan tanggal terakhirnya. Tanggal terakhir di bulan November itu tanggal 30. Nah, kita pengen nampilin tanggalnya aja gitu ya. Kita pengen nampilin tanggal aja. Jadi kita tinggal gunakan fungsi date seperti ini. Date gitu ya. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah si day-nya aja ya, fungsi day-nya aja. Jadi tanggalnya aja. Kemudian di sini baru str to time. Nah, tanggalnya itu kita akan ambil dari si variabel d ini atau dari rank tanggal tadi gitu ya. Oke. Kita coba reload. Nah, sekarang di sini kenapa ada 1? Coba. Tanggal 30 ya. Tanggal 30. Sebentar, ini harusnya sampai ke 30 nih. Jangan balik lagi ke 1 harusnya. Ya. Oke, kita coba analisa lagi ya untuk masalah errornya. Kalau ini udah bener ya, bulan November 2023 di sini muncul tanggalnya 1 sampai 30, cuman di sini harusnya ini ya, harusnya tidak muncul gitu ya. Tapi nah berarti di sini kita gunakan nih itu kan tadi ya nilai yang nol gitu ya, nilai yang nol gitu ya. Karena ada nilai yang nol ya. Karena kan ketika misalnya di sini jumlahnya 30 hari, otomatis indeks ke 30-nya itu adalah 0. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Maka di sini dilakukan pengecekan. Kalau misalnya if variabel d sama dengan 0 atau not 0 ya. Variabel d tidak sama dengan 0. Nah, baru dicetak. Ya. Oke ya. Kemudian kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah aman ya, udah aman nih. Ya, jadi udah sesuai dengan jumlah hari yang ada di dalam bulan tersebut. Kalau misalnya bulan Desember ada berapa hari nih? Bulan Desember ada 31 hari ya. Nah, kalau misalnya kita pilih bulan Desember, otomatis dia akan menyesuaikan jumlah harinya. Nah, jadi 31 hari kan. Nah, kalau misalnya Februari itu kalau nggak salah berapa hari nih? Februari di bulan 2023 itu kan 28 hari nih ya. 28 hari. Nah, 28 hari ini harusnya error ya, karena yang 28 harinya belum kita setting tadi ya. Nah, ini pasti error undefined array. Nah, di sini harusnya kita tambahin di mana sih presensi controllernya. Nah, kalau misalnya jumlah harinya itu 28 hari. Nah, else if 28 hari, maka di sini nulnya itu 3 kali ya. Karena kan dari tanggal 28 ke 31 itu karena kan kalau misalnya jumlah harinya 28 hari, otomatis tanggal 30 hari, tanggal 30 hari, tanggal 30, tanggal 29, 30 sama 31-nya kan nggak ada. Berarti di sini kita setting 0 aja. Oke, kita coba reload. Nah, di sini otomatis sudah menyesuaikan jumlah harinya gitu ya. Di sini sudah menyesuaikan jumlah harinya sesuai dengan bulan yang kita pilih. Oke. Sekarang kita tinggal menampilkan di sini datanya ya. Nik, nama karyawan, dan keterangan hadir, sakit, izin gitu ya. Oke.
Oke ya. Di sini kita apa namanya? Di dalam rekapnya di sini ya. Kita for each si variabel rekapnya, atau kita looping data si variabel rekapnya ya. Jadi for each variabel rekap misalnya ya. Misalnya variabel apa? D aja juga ya. Atau variabel R aja rekap misalnya. Kemudian di sini kita tambahin barisnya. Ini nomornya ya. Misalnya di sini ada nomornya nggak? Pakai nick aja langsung ya. Berarti R nick ya di sini. Langsung kemudian di sini nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya. Oke. Ini kan tadi kan si variabel rekap ini kan menghasilkan data ini ya. Tadi kan kalau misalnya kita ada idam di daidam nih si variabel apa? Si variabel rekapnya. Query tersebut itu menghasilkan enggak usah di daidam, udah dilihat di sini aja ya. Nah, query tersebut itu menghasilkan kayak gini nih, nick, nama gitu ya, jabatan. Berarti kan kalau misalnya kita mau nampilin nick, berarti kita tinggal panggil aja si nicknya gitu ya. Jadi di sini karena si variabel rekap ini sudah kita aliaskan ke dalam si variabel R, maka kita cara manggil nicknya itu kita cukup variabel R, kemudian nama field yang akan kita panggil. Sekarang kita coba reload dulu. Nah, kita coba reload dulu. Nah, di sini otomatis muncul kan si nama karyawannya, semua nama karyawannya. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan data presensinya ya. Kita tinggal menampilkan data presensinya gitu ya. Nah, di sini sebentar. Di sini kita tinggal gini aja biar cepat. Di sini kita akan looping ya. Kita gunakan looping aja. Oke, kita bikin kode PHP-nya berarti ya, karena kita akan menggunakan perintah PHP for misalnya di sini. Jadi kan kita tinggal manggil ini ya sebenarnya field ini nih, field ini nih mana ya? Field tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kan, tapi kan kalau misalnya kita harus nulis satu-satu kan lama ya. Sebenarnya sih bisa aja. Di sini misalnya kita bikin TD R tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 gitu. Nah, muncul kan contoh yang ada datanya itu tanggal berapa? Tanggal 4 deh. Misalnya di sini tanggal 4 ya. Nah, kok nggak muncul? Sebentar, R tanggal 4 nih. R tanggal TGL underscore 4 nah, harusnya muncul ya. TGL underscore 4 Fitriani. Oke, ini bulannya bulan Februari ya. Harusnya November nih. November, coba cek yang November. Yang November juga nggak muncul ya. Harusnya sih muncul tanggal 4. Tanggal 4. Tanggal 4. R tanggal 4. Kita coba daidam dulu deh. Daidam dulu si variabel rekapnya ya. Daidam variabel rekapnya, kita coba cek query-nya. Apakah datanya sudah sesuai? Oke, ini kan datanya, kemudian di sini ada array, password array. Sebentar, datanya ini nih. Nick 000. Coba yang Fitriani coba ya. Ini Atep Dava ya. Coba yang Fitriani. Ini Dadang. Mana ya? Fitriani. Nah, ini Fitriani Nur. Nah, ini di tanggal 4-nya dia 0 ya, error. Berarti dia nggak muncul nih di sininya. Harusnya muncul kan? Berarti ada yang salah di sini. Di query-nya ada yang salah.
kita coba cek ya, si query-nya kita coba errorkan dulu ya, errorkan dulu di bagian sini. Oke, nah ya. Di sini kalau kita cek errornya, oke, di sini kan 1 November benar ya, 2023, 2 November, kemudian 3 November, 4 November 2003. Harusnya sih muncul ya. Oh, mungkin di bagian where-nya ya. Di bagian where-nya coba. Di bagian where-nya itu tanggal presensi between 1 Desember. Nah, ini nih ada yang salah nih. Kok 1 Desember 2023 ya? Oke, 30 November ini udah bener nih. Cuma di sini kenapa jadi 1 Desember ya? Oke, berarti di situ ada yang salah di bagian bulannya nih. Bulan kan? Bulan. Oke, kita coba cek bulan. Dari itu kan tahun, bulan. Oh. Nah, si variabel darinya nih di sini. Dia ke ini sama yang ini ya. Ketimpa sama yang ini si variabel darinya. Mungkin kita bisa setting di sini untuk variabel darinya itu ini aja deh. Start aja ya. Start sama apa? Sama n aja ya. Berarti di sininya sebentar. Di sininya itu adalah kan di sini variabel dari plus ya. Variabel darinya plus. Oke. Jadi ini biarin aja variabel dari sampai untuk variabel sampainya, cuman di sini di where-nya itu kita jangan gunain versi variabel dari sampai variabel sampai, tapi kita ini aja gunain gini, gunain last rank-nya deh, atau apa ya, gini. Jadi kita akan gunain dari si rank tanggal, yaitu indeks terakhir dari tanggal tersebut gitu ya. Nah, cuman selain yang 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya indeksnya jumlah harinya 30, otomatis kan si apa namanya itu gini deh. Berarti kita ambilnya dari sini aja. Ini kan jumlah hari itu adalah si jumlah data ini ya. Berarti di sini last rank aja. Last rank sama dengan last rank-nya itu sama dengan jumlah hari kurangi 1 ya. Atau last index-nya nih, last index-nya. Ya, last index-nya. Oke, kemudian di sini nah last rank ya. Kemudian di sini apa ya? Variabel sampainya ya, variabel sampainya sama dengan, nah variabel sampainya itu kita timpa dengan rank tanggal, kemudian kita masukkan last rank-nya. Last rank itu adalah indeks terakhir dari si rank tanggal tersebut. Jadi kalau misalnya jumlah datanya ada 30, otomatis kan indeks terakhirnya itu adalah indeks ke-29 kan. Nah, otomatis tanggal terakhir yang ada pada bulan tersebut itu berada di indeks ke-29 kalau misalnya jumlah harinya ada 30 hari. Kalau misalnya ada 31 hari berarti indeks atau tanggal terakhirnya itu ada di indeks ke-30. Kalau misalnya jumlah harinya 31 hari, tinggal dikurangi 1 aja gitu ya. Oke, di sininya variabel sampainya sudah. Nah, di sini untuk variabel di sini ya. Variabel darinya kita rubah menjadi rank ke rank tanggal, kita ambilnya dari rank tanggal array ke 0 gitu ya. Oke, kita coba reload. Oke, kita coba push dulu.
Nah, di sini ada ya datanya ya. Di sini sudah ada datanya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tinggal ini aja. Tinggal munculin, tinggal pisahin ya, kita tinggal pisahin data-data ini ya menjadi kita akan explode ya. Jadi kita akan explode, jadi nantinya itu kita bisa panggil, misalnya kita pengen panggil statusnya aja. Nah, berarti kita tinggal panggil indeks ke berapa gitu ya. Oke, berarti caranya itu seperti ini nih, cara memisahkan data tersebut. Di sini, nah di sini. Oke, tapi sebelumnya gini deh, sebelum kita pisahin data yang itu, yang penting kan datanya udah muncul nih, Nah, kita pengen nampilin datanya itu supaya sekaligus gitu ya, supaya sekaligus nggak satu-satu nih. Kita kan capek ya, harus misalnya nulis di sini kayak tadi kan, masukin R tanggal 1, berarti harus ada 30 kali gitu ya. Ada 3 sesuai dengan jumlah harinya atau sesuai dengan jumlah hari yang ada di dalam tanggal tersebut gitu ya. Nah, supaya lebih cepat kita akan gunakan for aja. Kita akan gunakan pengulangan ya. Di sini kita akan gunakan looping ya, seperti ini. Ya. Kita gunakan for variable i. Nah, variable i sama dengan 0 ya, karena kan indeksnya dimulai dari 0 ya. Oke, kemudian variable i itu adalah kurang sama dengan ini. Ini kurang sama dengan jumlah hari yang ada di dalam rank tanggal tersebut ya. Oke. Cuman kan di sini kalau di sini itu kita dipaksa semuanya itu ada 31 hari gitu ya. Nah, di sini otomatis jumlah ranknya, karena di sini kan kita sudah buat kondisi kalau misalnya jumlah harinya 30, kita tambahin 1 data. Kalau misalnya jumlah harinya 29, kita tambahin 2 data 0. Kalau 28 hari kita tambahin 3 data 0. Berarti ini rank tanggalnya itu dipaksa jumlah ranknya itu ada 31 hari, atau ada indeksnya itu dipaksa ada 31 ya, dari 0 sampai 30 gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah rank yang sebenarnya ya, itu kan ada di sini nih. Ada di jumlah harinya ya. Nah, di jumlah hari nih. Berarti di sini kita gunakan variabel i kurang sama dengan variabel jml hari ya, variabel jml hari. Kemudian di sini baru di incrementnya variabel i plus seperti ini ya. Berarti dia akan melooping dari indeks ke 0 sampai dengan kalau jumlah harinya ada 30 gitu ya. Berarti dia akan looping sampai indeks ke 29 berarti ya. Indeks ke 29. Berarti di sini harusnya kurangi 1 ya. Jadi jumlah hari dikurangi 1. Oke. Karena kan kalau misalnya jumlah harinya 30 berarti indeks terakhirnya adalah sampai ke 29 kan. Seperti itu ya. Oke, nah di sini kita gunakan seperti ini. Kita bikin variabel namanya misalnya hari ke atau tanggal underscore gitu ya. Atau tanggal ke misalnya. Tanggal ke itu isinya adalah atau tagl aja tanggal ya, sama dengan kita masukin nama fieldnya ya. Nama fieldnya itu kan tadi tgl underscore kemudian 1 2 gitu ya. Berarti kita tinggal masukin si increment dari si variabel i ini gitu ya. Otomatis si variabel tanggal ini akan bernilai nantinya itu variabel tanggal underscore 1 underscore 2 underscore 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal tulis saja ya. Kita tinggal tulis saja variabel d, kita echokan aja ya, variabel d kemudian variabel tgl gitu ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa.
Nah, sini error tanggal ke 0 ya. Tanggal ke 0. Oh, berarti di sini itu indeksnya dimulai dari 1. Indeksnya dimulai dari 1, kemudian jumlah harinya tetap ya. Karena kan sebenarnya ini nih, karena kan kita ngelooping ini apa? Ngelooping si field ini nih. Ya, kita ngelooping si field ini tanggal 1 sampai ke tanggal 31 berarti ya. Sampai ke tanggal 31 nih harusnya. Oke. Oke ya. Kita tinggal seperti ini. Kita coba reload dulu. Nah, di sini masih ada error. Undefined property tanggal 1, TGL 1 katanya. Oh, variabel R harusnya ya. Bukan variabel D nih. Harusnya variabel R nih. Variabel R, variabel TGL harusnya ya. Coba. Nah, sekarang udah jalan ya. Cuman di sini kenapa cuman tanggal 1 aja ya? Oke, kenapa cuman tanggal 1 aja yang muncul? Oke. Harusnya kan dia ngelooping. Oh, gini, maaf. Si TD-nya yang harus di looping itu kan TD-nya harusnya ya. Nah, di sini nih. Oke, salah. Ini TD-nya harusnya di dalam for-nya. Ya, TD-nya di dalam for-nya, berarti di sini kita tutup dulu. Oke. Nah, kita tutup dulu seperti ini ya. Nah, si TD-nya kita simpan di sini. Salah. Si TD-nya itu setelah PHP. Nah, di sini nih. Harusnya TD-nya di sini. Oke, kemudian nah baru deh. Sebentar. Ini kenapa error? Oh, ini tutupnya jangan di sini. Nah. Oke ya. Kita simpan si TD-nya itu di sini. Nah, kita tambahin lagi PHP deh. Kita echo ya. Nah, atau bisa juga kayak gini. Variable D, variable TGL. Bisa kayak gini ya. Oke, kita coba reload. Ntar ini biar rapi. Kita geser aja ke sini. Oke ya, kita coba reload dulu deh. Sini error nih. Oh, bukan D ya, variable D. Kenapa variable D? Variable R harusnya. Oke, variable R kita coba reload. Nah, sekarang udah muncul sesuai dengan tanggalnya ya. Tanggal 4 di sini ada tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu adalah ini ya, izin ya. Nah, sekarang kita misalnya pengen munculin statusnya aja deh, hadir, izin atau sakitnya gitu ya. Di dalam sininya kita tinggal explode aja nih si variabel si variabel tanggal ini ya. Misalnya di sini itu variabel atau data presensi misalnya, data presensi sama dengan explode variabel R variabel TGL gitu ya. Jadi kita akan pecah datanya ya. Explode-nya itu yaitu pakai ini ya, pakai tanda ini ya. Jadi data yang dibatasi dengan tanda ini itu akan dipecah. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal panggil misalnya ini kan jadi array nih si data presensi ini kan. Nah, ini kan jadi array nih, array ke-1 ini ya. Ini array ke-2, array ke-3 nih. Contoh status kan di array ke-3 nih ya. Ketika kita gunakan explode maka datanya itu akan menjadi array ya. Nah, jadi data-data ini dia akan dirubah atau dipecah menjadi sebuah array. Ini array ke-0, array ke-1, array ke-2 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal panggil aja data presensi misalnya ya. Presensi array ke-2 nih, misalnya contoh statusnya aja. Kita pengen nampilin statusnya aja. Berarti kan statusnya itu kan ada di array ke-2 nih. Ya, nanti kita tinggal coba reload. Nah, ini arraynya apa? Error lagi ya, error lagi. Kenapa error ya?
Kenapa error? Explode R tanggal ya. Kita coba daydam atau vardam variable data presensi. Ini kita matiin dulu ya. Tapi di sininya bener ya. Array string. Tapi datanya kayaknya ada yang salah deh. Coba explode itu sebentar ya. Explode itu kodenya gimana ya? Kalau nggak salah itu explode PHP. Ini kan explode. Nah ini kan si pemisahnya. Kemudian stringnya. Oke. Explode data presensi explode R variable tgl. Oke. Data presensi kita simpan aja di sini deh. Vardam di sini vardamnya ya. Kita coba ini. Oh datanya nggak nampil. Oh ini nih datanya muncul nih di sini ya. Oh jadi gini, karena kan di sini nol ya, datanya nggak ada kosong gitu ya. Si datanya kosong, maka apa namanya, si indeksnya kosong berarti ya. Berarti kita nggak bisa. Berarti nah untuk di bagian ini yang kosong itu dia pasti bakal error ya. Nah untuk mengatasi hal tersebut gini caranya. Untuk mengatasi hal tersebut, nah di sini kita gunakan if ya. If misalnya if variable r, if misalnya variable r variable tgl tidak sama dengan nol gitu ya. Kalau misalnya tidak sama dengan nol, maka baru ditampilkan si data presensinya gitu ya. Coba error nggak? Si error ya. Errornya titik koma nih sekarang. Errornya ini nggak usah pakai titik koma. Iya ya. Harusnya gini doang. Ini hapus. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang nggak error ya. Jadi kalau misalnya datanya kosong, ini nggak perlu ditampilin si data presensinya ya, karena kan nanti jadi error nih. Karena kan kita akan manggil indeks ya, memanggil data array yang ada di dalam array data presensinya gitu ya. Memanggil indeks yang ada di dalam data array si variabel data presensi. Kalau misalnya datanya kosong ya, otomatis kan ketika kita misalnya manggil indeks kedua, otomatis kan dia error ya, undefined array k gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nol ya nggak usah ditampilin datanya gitu ya. Nah maka dari itu kita misalnya kalau misalnya pengen nampilin data statusnya doang, kita tinggal panggil indeks ke berapa, indeks ke ini ya. Nah indeks ke 2 ya. Nah indeks kedua itu indeks kedua ya. Coba indeks kedua. Ini kan indeks ke-1, indeks ke-0 nih. Ini indeks ke-1 not available. Nah, ini kan indeks kedua nih, ya. Berarti kita coba indeks kedua. Coba. Nah, sekarang kan muncul nih hadir, izin gitu ya. Jadi muncul nih statusnya gitu ya. Oke, itu aja mungkinnya di video kali ini. Supaya tidak terlalu panjang, kita akan lanjut lagi di video berikutnya ya, di perbaikan laporan rekap presensi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.